Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abimanyu Ridho Ramadhani dengan NIM D101231038. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal kritis dan komparatif pada kedua jurnal yang membahas algoritma pencarian rute terpendek, yaitu algoritma Dijkstra dan algoritma N-colony optimization. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Bagian 1, analisis jurnal 1. Jurnal pertama berjudul Implementasi Algoritma Dijkstra dalam Pencarian Rute Terpendek Tempat Wisata di Kabupaten Klaten. Jurnal ini mengangkat masalah sulitnya wisatawan menemukan jalur tercepat ke berbagai objek wisata air di Klaten, dengan tujuan menerapkan algoritma Dijkstra untuk menemukan rute terpendek dari Terminal Delembu ke 10 destinasi wisata. Penelitian ini menggunakan data jarak dari Google Maps yang dimodelkan sebagai graf, dan hasilnya divalidasi menggunakan software Tora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra berhasil menemukan 10 rute terpendek dengan hasil perhitungan manual yang sama dengan hasil dari software Tora. Hal ini membuktikan bahwa algoritma Dijkstra bekerja dengan akurat dalam kasus pencarian rute wisata. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma ini bekerja. Langkah awal algoritma Dijkstra adalah menginisialisasi semua jarak dari titik awal ke titik lainnya sebagai tak hingga, kecuali dirinya sendiri yang bernilai 0. Kemudian, algoritma akan memilih node dengan jarak sementara terkecil, memperbarui tetangganya, dan menandai node yang sudah dikunjungi. Proses ini diulang terus hingga semua kode memiliki jarak minimumnya masing-masing. Saya akan mencoba menerapkan ini ke permasalahan di jurnal. Bentuk graf berbobot wisata air di Klaten adalah seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat tabel agar proses iterasi terlihat jelas. Node pertama yang kita pilih adalah node A. Dari A, kita perbarui jarak ke tetangganya, yaitu ada B dengan jarak 6,8, G 7,10, H 9,9, dan K 10. Oke. Untuk node lainnya kita buat jadi tak hingga. Lalu dari sini kita pilih di antara node B, G, H, K ini di mana yang mempunyai jarak terpendeknya, yaitu node B dengan 6,80. Jadi node kedua yang dipilih adalah B. Dari B kita temukan rute baru ke C, yaitu 6,8 ditambah 1,9 sama dengan 8,7. Ini adalah total jaraknya. Lalu dari rute ke G dari B 7,25. Nilai ini jauh lebih besar daripada nilai G saat ini, yaitu 7,1. Jadi nilainya tidak diupdate. Oke, kita pilih lagi node mana di antara ini selain A dan B yang memiliki jarak terpendek, yaitu G. Dari G kita temukan rute baru ke F, yaitu 7,1 ditambah 0,4 sama dengan 7,5. Dan rute ke I yaitu 7,1 ditambah 2,9 sama dengan 10. Nah, kita pilih lagi salah satu node yang memiliki jarak pendeknya masing-masing. Oke. Proses ini terus dilakukan hingga seluruh node terpilih dan memiliki jarak minimumnya masing-masing. Akhirnya kita mendapatkan semua rute terpendek yang akurat sesuai dengan yang ditemukan di jurnal. Secara kritis, kelebihan utama penelitian ini adalah adanya validasi ganda yang meningkatkan akurasi dan outputnya yang praktis untuk membuat paket wisata. Namun, kelemahannya adalah penggunaan data yang statis tanpa mempertimbangkan lalu lintas, serta skala penelitian yang masih terbatas. Oke, kita lanjut ke bagian 2, analisis jurnal 2. Jurnal kedua berjudul Penerapan Algoritma N-colony optimization untuk Pencarian Rute Terpendek Lokasi Wisata, Studi Kasus Wisata di Kota Palembang. Jurnal ini mengatasi masalah serupa, yaitu kesulitan wisatawan menemukan rute, namun dengan pendekatan yang berbeda. Tujuannya adalah menerapkan SEO untuk menemukan tur terpendek yang mengunjungi beberapa lokasi. Metodenya adalah dengan memodelkan denah objek wisata sebagai graf berbobot. Setiap jalur antar titik diberi bobot berdasarkan kombinasi jarak dan potensi hambatan lalu lintas. Lalu, algoritma SEO bekerja untuk menemukan jalur dari titik awal ke tujuan akhir yang memiliki total bobot paling rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rute terbaik yang diperoleh adalah dari Punti Kayu
ke Jembatan Ampera, ke Kambang Iwak, ke Bukit Ciguntang, lalu terakhir ke TPKS. Dengan total jarak sekitar 205 satuan jarak. Sama seperti sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana algoritma ini bekerja. Konsep algoritma Ant Colony Optimization adalah meniru cara semut mencari jalur tercepat menuju sumber makanan. Saat berjalan, semut meninggalkan jejak feromon di setiap jalurnya. Jalur yang sering dilewati akan memiliki feromon yang lebih kuat. Jadi, berbeda dengan algoritma citra yang menghitung jarak secara langsung dan pasti, algoritma Ant Colony Optimization ini bekerja dengan cara mensimulasikan perilaku semut dalam mencari jalan terpendek menuju makanan. Meskipun pada penelitian kali ini perhitungannya tidak ditampilkan secara langsung, saya akan mencoba untuk menjelaskan perhitungannya. Oke. Saya akan menyertakan gambar ini agar algoritma ini mudah dicerna. Di bagian kiri, semut-semut memilih jalur acak dari sarang ke makanan. Lalu di bagian tengah, feromon mulai menumpuk di jalur yang lebih sering dilewati. Nah, sehingga di bagian gambar di bagian kanan, jalur terpendek menjadi jalur utama karena feromonnya yang paling kuat. Lalu, tahap pertama dalam algoritma ini adalah inisialisasi. Semut-semut virtual ditempatkan secara acak di beberapa titik wisata. Lalu, mereka mulai menjelajah rute-rute yang mungkin. Setiap semut meninggalkan jejak feromon di jalur yang dilaluinya. Jejak ini akan menjadi sinyal bagi semut lain bahwa jalur tersebut pernah dilewati. Probabilitas semut memilih suatu jalur dihitung menggunakan rumus perhitungan probabilitas. Rumus ini digunakan untuk menghitung peluang semut berpindah dari satu titik ke titik lain. Di sini simbol PIJ berarti probabilitas semut berpindah dari titik I ke titik J. Lalu ada simbol tau IJ menunjukkan jumlah feromon pada jalur antara titik I dan J. Semakin banyak semut yang melewati jalur tersebut, semakin tinggi pula nilai feromonnya. Lalu ada simbol eta IJ yang berarti kebalikan dari jarak antar dua titik. Semakin pendek jaraknya, nilainya semakin besar. Dua parameter penting lainnya, yaitu alfa dan beta, menentukan seberapa besar pengaruh feromon dan jarak terhadap keputusan semut. Jika alfa lebih besar, semut cenderung mengikuti feromon. Jika beta lebih besar, semut lebih fokus pada jarak pendek. Setelah semua semut menyelesaikan perjalanan, algoritma akan memperbarui jumlah feromon menggunakan rumus pembaruan feromon. Rumusnya bisa dibaca seperti ini. Jumlah feromon baru sama dengan feromon lama yang tersisa dikalikan dengan 1 dikurangi rho, ditambah dengan total feromon baru yang ditinggalkan semut. Simbol rho di sini melambangkan tingkat penguapan feromon. Semakin besar nilai feromonnya, semakin cepat pula feromon menguap. Artinya, jalur yang tidak efisien akan hilang lebih cepat. Sedangkan simbol delta tau IJ adalah feromon tambahan yang diberikan oleh semut yang melewati jalur itu. Jadi, jika banyak semut melewati jalur yang sama, nilai feromon di jalur itu akan meningkat. Proses ini diulang terus-menerus. Lama-kelamaan, jalur terpendek akan memiliki feromon paling kuat dan menjadi pilihan utama bagi semut-semut berikutnya. Jadi, meskipun terlihat kompleks, kedua rumus ini sebenarnya hanya menjelaskan dua hal utama. Yang pertama, bagaimana semut memilih jalur berdasarkan feromon dan jarak. Yang kedua, bagaimana sistem memperkuat jalur terbaik setelah semua semut selesai berjalan. Melalui proses inilah, ACO mampu menjelajah banyak kemungkinan dan secara bertahap menemukan solusi yang mendekati optimal. Kelebihan jurnal ini adalah formulasi masalahnya sebagai traveling salesman problem yang sangat cocok untuk tur wisata, dan outputnya berupa aplikasi web yang sangat praktis sehingga dapat langsung digunakan. Kelemahannya adalah penjelasan perhitungan bobot kemacetan yang kurang detail dan hasil akhir yang disajikan tanpa satuan yang jelas. Oke, kita lanjut ke bagian 3, diskusi dan perbandingan. Sekarang, kita akan membandingkan kedua algoritma ini dalam sebuah studi kasus, yaitu optimasi rute respon darurat pemadam kebakaran. Dalam kasus ini, kriteria utamanya bukan jarak terpendek, melainkan waktu tempuh. Waktu tempuh minimum dalam kondisi lalu lintas yang dinamis dan tidak terduga. Ini adalah masalah nyata, karena seringkali respon pemadam kebakaran terhambat oleh kondisi lalu lintas. Berdasarkan analisis,
Algoritma yang paling direkomendasikan adalah N-colony optimization. Justifikasinya sederhana. Masalah ini bersifat dinamis, di mana Dijkstra yang unggul pada data jarak statis menjadi tidak relevan saat dihadapkan pada lalu lintas yang terus berubah. Sebaliknya, ACO dengan kemampuan yang adaptif dapat menggunakan data waktu tempuh real time untuk menemukan jalur alternatif tercepat. Kelebihan utama ACO adalah kemampuannya menyesuaikan kondisi di lapangan secara real time. Bahkan dapat menghitung ulang jalur baru tanpa harus memulai dari awal. Namun, resikonya adalah tidak ada jaminan matematis bahwa hasilnya merupakan rute terbaik secara absolut, serta memerlukan daya komputasi yang lebih besar dibandingkan Dijkstra. Sebaliknya, algoritma Dijkstra masih sangat berguna untuk sistem yang stabil. Ia ideal untuk kondisi di mana data tidak sering berubah, tapi menjadi kurang efisien ketika kondisi lalu lintas dinamis. Oke, lanjut ke bagian 4, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dari analisis yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa baik algoritma klasik seperti Dijkstra maupun modern seperti ACO memiliki kontribusi penting dan saling melengkapi. Dijkstra memberikan solusi yang sederhana dan transparan, cocok untuk pembelajaran dan kasus dengan data yang relatif kecil dan statis. Sementara itu, ACO menawarkan pendekatan yang lebih adaptif untuk permasalahan yang lebih kompleks dan dinamis. Studi kasus pemadam kebakaran secara efektif menyoroti perbedaan ini. Dalam situasi kritis, pendekatan Dijkstra yang kaku menjadi tidak praktis, sementara pendekatan ACO yang lebih fleksibel jauh lebih relevan. Pada akhirnya, pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada sifat masalah yang dihadapi. Untuk masalah statis, kita mencari solusi akurat dari Dijkstra. Namun, untuk masalah dinamis yang penuh ketidakpastian, kemampuan adaptasi dari ACO jauh lebih berharga. Oke, sampai di sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.